Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 0601232048 dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 2 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang negara hukum rule of law. Jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Menurut buku Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi, karya Bapak Usyono selaku dosen kewarganegaraan, pengertian negara hukum rule of law adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan atas hukum, maka negara termaksud di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di negara hukum. Peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Dan menurut jurnal Nurani Hukum yang saya dapat yang berjudul Dinamika Negara Hukum Indonesia, yang disebut negara hukum rule of law adalah supremacy of law, yang berarti tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang baik rakyat ataupun pemerintahan tunduk pada hukum. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termaksud membatasi kekuasaan. Jadi, yang berkuasa dan supreme adalah hukum, bukan kekuasaan. Yang kedua, equality before the law. Semua warga negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan yang sama, termaksud pemerintah. Yang ketiga, constitution based on human. Konstitusi harus menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Jika negara tidak membuat hukum sebagai panglima, maka tidak terpenuhi unsur supremasi hukum dalam negara hukum rule of law. Artinya, tidak ada pembatasan terhadap kekuasaan negara. Negara bisa bertindak sewenang-wenang tanpa aturan hukum. Tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Warga negara tidak memiliki jaminan hukum atas tindakan-tindakan pemerintah. Pemerintah tidak terkait pada aturan dan ketentuan hukum, sehingga bisa melanggar hak asasi manusia tanpa konsekuensi hukum. Tidak ada jaminan terhadap keadilan dan ketertiban bagi warga negara karena tidak ada aturan main yang jelas. Jika sebuah negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima atau tidak menerapkan supremasi hukum, hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius bagi negara tersebut dan warganya. Situasi ini sering disebut sebagai lawlessness atau tindakan atau ketiadaan hukum yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun beberapa negara mungkin tidak sepenuhnya menegakkan supremasi hukum, sangat jarang ada negara yang sama sekali tidak memiliki sistem hukum. Sebagian besar negara berada dalam spektrum di mana mereka berusaha untuk menegakkan hukum sampai tingkat tertentu, meskipun mungkin masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Kesimpulan, ketiadaannya supremasi hukum dapat memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkannya
dan memperkuat supremasi hukum harus menjadi prioritas bagi setiap warga negara atau negara yang ingin mencapai stabilitas, keadilan, dan kemakmuran bagi warganya. Sekian untuk video pembelajaran kita kali ini mengenai negara hukum rule of law. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi.